wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua ya. Miss harapkan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Miss Rian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Segar ya, udaranya begitu segar. Lihat, burung-burung menari, bernyanyi di udara. Pepohonan melambai-lambai ke arah kita. Masih ingat kalimat apa barusan? Betul sekali, kalimat bermajas. Ya, tapi kita tidak akan mempelajari hal itu karena kita sudah mempelajarinya ya. Hari ini kita akan belajar dua hal sekaligus, dua hal yang baru. Tapi jangan khawatir, sama Miss insya Allah semua paham. Betul? Oke. Hal yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal teks eksposisi. Dan yang kedua, bagaimana sih caranya mencari ide pokok dalam teks eksposisi? Penasaran? Ikuti Miss. Let's go! Hai Irsyadian, sudah siap menyimak penjelasan materi kali ini? Oke, siap-siap ya. Materi berikut yaitu tentang teks eksposisi dan menentukan ide pokok dalam teks eksposisi. Kedua hal ini sangat berkaitan loh satu sama lain. Kenapa? Karena ketika kita belum memahami bagaimana teks eksposisi, maka kita tidak akan bisa menentukan ide pokok dalam teks eksposisi. Materi pertama yang akan Miss jelaskan adalah tentang teks eksposisi. Simak baik-baik ya. Nah, di sini Miss akan sajikan sebuah teks berjudul balon. Oke, simak baik-baik. Kita baca bersama ya. Nah, di sini teks berisi tentang arti dari sebuah balon. Balon adalah mainan anak-anak terbuat dari karet yang dikembangkan dengan cara ditiup atau diisi gas. Benda ini sangat mudah meletus apabila dikenai benda runcing atau tajam. Benda ini dapat diterbangkan ke udara atau diletakkan di tempat tinggi. Gas yang dimasukkan ke dalam balon bisa berupa udara, helium, nitrogen, dan sebagainya. Dari teks tersebut, terciptalah sebuah teks eksposisi yang memiliki ciri-ciri bahwa ciri teks eksposisi adalah mengandung istilah, menjelaskan sesuatu hal, dan tidak ada unsur kalimat ajakan. Sekarang menuju ke materi yang kedua, yaitu ide pokok dalam teks eksposisi. Oke, siap? Baiklah, simak baik-baik ya. Berikut sebuah teks tentang es krim. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu cara menentukan ide pokok dalam teks. Pertama, kita harus baca teksnya. Yang kedua, tandai, analisis teksnya. Sehingga kita mengetahui bahwa ide pokok itu bukan berupa kalimat. Hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf. Berikut contoh teksnya. Es krim adalah sajian dingin yang dibuat dari susu, kuning telur, dan gula. Berupa massa yang lembut dan halus. Sajian ini sangat disukai semua orang karena kelembutan dan teksturnya yang menyegarkan. Nah, dari teks ini muncullah ide pokok. Dari mana? Dari penjelasan dari es krim tersebut. Oleh siapa dia disukai? Kenapa dia disukai? Muncullah kalimat es krim disukai semua orang karena menyegarkan dan lembut di mulut. Bagaimana? Fisik? Paham bukan? Atau belum paham? Tidak apa. Kita akan belajar lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan. Oke? Oke,
P6, bagaimana? Sudah paham ya dengan penjelasan Miss Rian tentang teks eksposisi dan bagaimana cara mencari ide pokok dalam teks eksposisi. Oke, kalau misalnya kalian belum paham pun tidak apa. Kalian siap ya untuk buku Miss juga siap untuk memberikan penjelasan kembali. Oke, jangan khawatir. Ingat nah, bisa karena biasa. Biasakan kalian membaca teks dengan perlahan dan berulang-ulang. Agar apa? Agar kalian bisa mencari ide pokok dan menentukan isi dari teks eksposisi. Bagaimana? Oke, fisik. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.